Nasidaria menjadi sorotan setelah membanggakan Indonesia dengan tampil di Jerman. Grup legendaris asal Semarang Nasidaria menjadi trending topik di mesin pencarian setelah tampil membawakan lagu perdamaian. Simak profilnya berikut ini. Nasidaria adalah grup musik kasidah modern yang kini menjadi legenda di Indonesia. Dikutip dari buku biografi visual grup kasidah modern Nasidaria dari jurnal Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Lahirnya grup Nasidaria. Grup Nasidaria dibentuk di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1975 dan dipimpin oleh Bapak Haji Malik Zain bersama istrinya Ibu Haja Mudrikah Zain. Mereka memiliki misi untuk menyebarkan dakwah dan kebaikan dengan cara bermusik. Nasidaria berasal dari kata nasyid dan ria. Nasyid berarti lagu-lagu atau nyanyian dan ria yang memiliki arti gembira atau bersenang-senang. Sehingga Nasidaria memiliki arti lagu atau nyanyian yang dibawakan dengan penuh kesenangan atau kegembiraan. Haji Muhammad Zain mengumpulkan 9 siswinya yang bernama Rian Jamain, Musyarofa, Umi Khalifah, Nur Ain, Nunung, Mutoharo, Alfia, Kudria, dan Ibu Haja Mudrika Zain untuk membentuk sebuah grup musik kasidah. Nama Nasidaria mulai mencuat usai gelaran MTQ di Bandar Lampung pada 1975. Di bawah pimpinan Haji Malik Zain, Nasidaria terus bersinar. Album pertama Nasidaria. Album pertama Nasidaria bernama Ala Baladil Mahmud yang launching pada 1978. Nasidaria melakukan kontrak dengan label Ira Puspita Record. Meskipun bernuansa keislaman, Nasidaria tidak hanya membawakan lagu-lagu sholawatan dan nasihat-nasihat Islami saja, namun juga kritik sosial. Musik Nasidaria terinspirasi dari musik dakwah Arab. Bahkan 3 album mereka banyak lagu yang menggunakan bahasa Arab. Namun, seusai mendapatkan saran dari Kiai Ahmad Bukhori Masruri, dakwah Nasidaria melalui musik akan lebih efektif jika berbahasa Indonesia. Gaya Nasidaria pun diubah dan Masruri juga menulis lagu untuk mereka dengan nama samaran Abu Ali Haidar. Dari situlah musik Nasidaria yang baru mulai populer melalui lagu legendaris seperti Pengantin Baru, Tahun 2000, Jilbab Putih, Anakku, dan Kota Santri. Penampilan nasional dan internasional Nasidaria. Lagu Nasidaria banyak diputar di radio dan mulai muncul di televisi nasional. Nasidaria akhirnya bisa melakukan tur di seluruh Indonesia. Dengan nada-nada yang mudah diingat dan pesan yang dapat dimengerti semua kalangan, Nasidaria menjadi primadona. Nuansa yang semarak dan ceria pun melekat pada diri Nasidaria. Hal tersebut didukung dengan ciri khas mereka, kostum meriah dan penuh warna yang tetap berpedoman pada syariah Islam ini menjadi identitas mereka. Tahun 1988, Nasidaria tampil di beberapa negara di antaranya Malaysia untuk memperingati 1 Muharram. Mereka juga pernah diundang ke Berlin, Jerman oleh Haus der Kulturen der Welt untuk bermain di Die Garten des Islam, pameran budaya Islam pada tahun 1994. Pada Juli 1996, mereka kembali ke Jerman untuk festival Heimatklänge dengan acara di Berlin, Mulheim, dan Düsseldorf. Perjalanan mereka berjalan baik dan cenderung meningkat hingga tahun 2000-an. Namun setelah gencarnya masuk berbagai aliran musik dari barat membuat nama Nasidaria mulai hilang. Dinamika industri musik Indonesia yang terus bergerak, Nasidaria mencoba untuk bertahan dan mulai bangkit. Dengan lika-liku yang mereka alami sepanjang perjalanan karirnya, Nasidaria membuktikan bahwa mereka mampu untuk terus bermusik dengan genre yang dimilikinya. Nama Nasidaria kembali eksis berkat salah satu iklan televisi yang viral karena menggunakan tema kasidahan sesuai dengan ciri khas mereka. Semenjak itu Nasidaria semakin dikenal masyarakat karena sering tampil di acara televisi dan festival musik. Nasidaria mulai merambah generasi muda karena di tahun 2016 komunitas Ruang Rupa, Jakarta kembali mengenalkan Nasidaria kepada anak-anak muda dengan tampilnya mereka pada acara RRREC Fest 2016. Berlanjut kemudian Holy Market 2017, Synchronize Fest 2018 dan 2019. Nasidaria terbukti mampu membuktikan bahwa musik kasidah mampu dinikmati oleh semua kalangan bahkan anak muda zaman sekarang. Viral tampil di Jerman. Nasidaria, grup kasidah legendaris asal Semarang, tampil di gelaran Documenta 15 yang diselenggarakan di Jerman.
Nasidaria membawakan sejumlah lagu kasidah, termasuk lagu perdamaian di event yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali itu. Dikutip dari Instagram Nasidaria, mereka mengucapkan terima kasih kepada Ruang Rupa, organisasi seni rupa di Jakarta yang membawa mereka tampil di Jerman. Hai pemirsa Seni Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.